Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga sehat selalu. Pagi ini kita akan membahas tentang persamaan dasar akuntansi untuk perusahaan jasa. Yang saya contohkan di sini adalah bengkel sepeda motor. Baik, kita akan langsung mengisikan ya. Investasi untuk modal pertama, perusahaan servis sepeda motor mentereng berupa uang tunai sebesar 10 juta dan peralatan kantor sebesar 500.000. Kita akan langsung isikan. Kita tulis poin A. Nah, pemilik investasi berupa uang tunai 10 juta, maka kita akan masukkan ke kas. Nah, kemudian pemilik juga berinvestasi sebuah peralatan kantor sebesar 500.000, maka kita akan masukkan di kolom peralatan kantor. Nah, keduanya ini adalah berasal dari modal pemilik, maka ini kita akan tulis di kolom modal jumlahnya. Jadi 10 juta ditambah 500.000. Jadi 10 juta 500.000. Oke. Kemudian soal berikutnya. Membayar sewa atas ruangan bengkel sebesar 1.600.000 untuk 1 tahun. Nah, ini berarti sewa dibayar di muka ya. Kita akan tulis poin B di sini. Sewa dibayar di muka di sini sebesar 1.600.000. Nah, ini mengambil dari uang kas ya. Jadi kasnya berkurang. Oke. Kemudian soal berikutnya. Membeli perlengkapan bengkel secara kredit seharga 400.000 dan peralatan bengkel sebesar 1 juta. Apabila secara kredit berarti ini tidak keluar uang tunai, maka ini akan menambah hutang ya. Kita akan masukkan di poin C. Yaitu membeli perlengkapan bengkel 400.000, kita masukkan di kolom perlengkapan. Kemudian peralatan bengkel sebesar 1 juta, kita masukkan di kolom peralatan bengkel. Nah, ini total keduanya ini adalah 1.400.000, keduanya tidak mengambil uang dari kas, tapi hutang. Jadi, di hutang bertambah 1.400.000. Baik, kita akan lanjutkan. Memperoleh pendapatan atas jasa yang telah diberikan selama 1 minggu sebesar 1.600.000. Berarti ini adalah uang masuk ya. Uang masuk berarti menambah kas sebesar 1.600.000. Ya. Kemudian ini berasal dari pendapatan. Jadi pendapatan itu menambahkan modal ya. Kita tambahkan di bawah modal sebesar 1.600.000. Nah, ini berasal dari pendapatan. Kemudian berikutnya adalah membayar tagihan listrik dan air untuk bulan Januari sebesar 200.000. Kita akan masukkan di kolom E. Kolom E untuk membayar beban listrik ini mengurangi dari uang kas. Jadi sebesar 200.000 berkurang dari kas. Nah, ini untuk membayar apa tadi? Yaitu beban listrik. Beban itu mengurangi modal, jadi kita masukkan di kolom modal berkurang 200.000. Nah, di sini kita tulis keterangannya yaitu beban listrik. Listrik ya. Kemudian kita akan jumlah masing-masing. Ini kas kita jumlah dulu. Kas kita jumlah dulu. Kemudian piutang kosong, ini kemudian perlengkapan kita jumlah dulu. Kemudian, perlengkapan kita jumlah. Kemudian sewa gedung kita jumlah. Kemudian peralatan bengkel kita jumlah. Kemudian peralatan kantor kita jumlah. Kemudian utang kita jumlah. Kemudian modal ditambah pendapatan dikurangi modal ini kita jumlah semuanya. Oke.
Kemudian kita akan menjumlah bagian harta saja ya. Kita akan menjumlahkan bagian harta saja. Di sini kita jumlah untuk yang bagian harta saja. Ini rumusnya dijumlah semuanya. Jumlah kas ditambah dengan jumlah perlengkapan, ditambah dengan jumlah sewa gedung, tambah dengan peralatan bengkel, ditambah dengan peralatan kantor. Nah, kemudian dari sisi utang dan modal, kita akan jumlah antara hutang dan modal, yaitu 1.400.000 di hutang, ditambah dengan modal, maaf, ini jumlah modalnya masih salah. Kita hitung kembali. Kita tambahkan. Nah, ini ya. Kemudian kita hitung kembali jumlah utang dan modal, yaitu 1.400.000 ditambah dengan 11.900.000. Nah, dari sisi debit, dari sisi harta dan sisi hutang ditambah modal, ini sudah sama, jadi ini adalah benar ya. Kemudian apabila kalian ingin mengetahui laba, berapa besar laba? Labanya adalah pendapatan dikurangi modal. Laba adalah pendapatan dikurangi beban, ya. Maka pendapatan dikurangi beban, ya. Maka kita akan masukkan pendapatannya sebesar 1.600.000. Kemudian bebannya sebesar 200.000. Nah, di sini kita bisa lihat hasil dari laba adalah 1.600.000 dikurangi 200.000. Nah, hasilnya adalah 1.400.000. Kemudian, kalau ingin tahu berapa perubahan modal akhir ya, kita akan cari modal akhir. Modal akhir, untuk mencari modal akhir, berarti rumusnya adalah modal awal ditambah laba, kemudian dikurangi prefer ya. Nah, modal awalnya tadi sudah di sini ada sebesar 10.500.000. Laba yang sudah kita peroleh tadi 1.400.000. Sedangkan prefernya tidak ada, berarti 0 ya. Maka di sini kita bisa melihat, di sini kita bisa menghitung modal akhir, yaitu sama dengan 10.500.000 ditambah laba 1.400.000 dikurangi prefer, seperti ini. Nah, modal akhirnya sudah kita dapat sebesar 1.900.000. Oke, ini adalah pengerjaan persamaan dasar akuntansi perusahaan jasa ya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.